Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Al-Ma'tuq TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita masih dalam program Ensiklopedia Adab Islam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai adabun nikah, adab mengenai pernikahan. Nikah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, baik dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam pernikahan ini terdapat banyak sekali faedah, baik faedah duniawi maupun faedah ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, "Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka berpasang-pasangan, memiliki istri dan memiliki keturunan. Ya. Demikian juga di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pasangan kita dari bangsa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-72, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat." Allah telah menjadikan kalian memiliki pasangan dari jenis kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari pasangan kalian itu anak dan cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah rizkikan kepada kalian dari rizki-rizki yang halal. Ya, maka ya sudah sepantasnya seorang muslim memahami mengenai bagaimana adab-adab pernikahan, karena ini merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan Syekh Abdul Aziz Fathi Said Nada, beliau telah menjelaskan beberapa adab berkaitan dengan pernikahan. Adab yang pertama, an-niyatus shalihah. Itu kita niatkan dalam pernikahan kita atau dengan pernikahan kita, yaitu untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Oleh karena kata beliau, fayambaghi limuridin nikah an yanwiya binikahihi iltimas al-ajr minallahi ta'ala. Sudah sepantasnya orang yang mau menikah, dia niatkan dengan pernikahannya itu dalam rangka mencari pahala dari Allah. Ya. Fi hifdhihi li farjihi wa i'fafihi li nafsihi. Yaitu ketika dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya, dirinya, dan memberikan nafkah kepada mereka, maka niatkan itu semua untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waltimasihi lidzurriyyatis shalihah. Demikian juga dalam rangka mencari anak yang saleh. Wal isti'anati bi ahlihi ala amri dinihi wa dunyah. Demikian juga ya, agar kita bisa saling tolong-menolong dalam perkara dunia dan agama. Ini adab yang pertama. Kita niatkan dalam rangka mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua, adamul iqdami ala zawaji illa idza kana qadira. Jangan melangkah ke pernikahan kalau memang belum mampu. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka ya hendaknya dia laksanakan
saum, karena itu akan menjadi tameng bagi dirinya. Dan apa yang dimaksud dengan kemampuan di sini dijelaskan oleh beliau, yaitu sawaun minan nahiyatil madiyah awil jasadiyah, baik dari segi materi maupun dari segi ya fisik, au ghairiha atau yang lainnya. Ya, misalkan dari segi mental itu harus punya kesiapan dulu. Dia akan menjadi seorang pemimpin, maka perlu disiapkan. Demikian juga fisik, ya, demikian juga materi. Kemudian adab yang ketiga, ada muzawajil abdi bi ghairi izni sayyidihi. Seorang budak tidak boleh menikah tanpa izin majikannya. Karena Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi fahuwa ahirun. Budak mana saja yang menikah tanpa izin majikannya, maka dia itu dinilai pezina. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai baik sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kemudian adab yang keempat, at-ta'jilu bizawaj. Ya. Laksanakan pernikahan sesegera mungkin. Kalau memang sudah mampu, sudah siap, dan sudah ada keinginan. Ya, khususan liman kana yatawaqqa lizawaj. Terutama orang yang sudah ingin ya, baik laki-laki maupun perempuan, jika memang dia mampu. Ya, dan disebutkan bahwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di antara biografinya, beliau itu menikah di usia yang sangat dini. Ada yang mengatakan 12 tahun. Ya, maka sejatinya tidak ada masalah menurut syariat menikah sesegera mungkin. Ya, demikian juga Aisyah kita ketahui menikah di usia 6 tahun, hidup bersama Nabi di usia 9 tahun. Dan banyak contoh mengenai hal ini. Kemudian adab yang kelima, ijtinabul ankihatil muharramah. Jauhilah nikah-nikah yang diharamkan. Contohnya nikah syighar. Ya, wa huwa an yatazawwaja rajulani kullu minhuma ukhtal akhar au ibnatahu bighairi sadaq. Contohnya nikah syighar yaitu ketika A menikahkan anak atau adiknya ke si B. Kemudian si B menikahkan anak atau adiknya ke si A tanpa ada mahar. Ini namanya nikah syighar, nikah yang terlarang. Demikian juga nikah mut'ah misalkan ya, yang diyakini oleh orang-orang Syiah sebagai hal yang halal, ya nikah dengan batas waktu tertentu, ya menikah hanya 2 minggu, menikah hanya 1 bulan, 1 tahun, dan itu memang sudah ditentukan dari awal, maka ini sama dengan perzinahan. Kemudian adab yang keenam, al-bu'du an musaharati man 'urifa anhum 'uyubun katsirah. Hindari menikahkan saudari kita atau anak kita, atau kita menikah dengan orang yang memiliki aib yang banyak. Ya, baik itu berkaitan dengan sifatnya atau yang lainnya. Ya, oleh karenanya Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita Fatimah, ya, amma Muawiyah fa'su'luqun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia itu miskin, gak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia itu tukang pukul orangnya, ya, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Nikah saja dengan Usama. Ya, maka ya ketika kita hendak menikah atau kita mau menikahkan anak atau saudari kita, maka hindari orang-orang yang memiliki keburukan yang banyak. Kemudian yang ketujuh, ikhtiaru syarikil hayati sahibuddin atau sahibuddin wal khuluq. Itu pilih orang yang akan menjadi pendamping hidup kita adalah orang yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang baik. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw wa fasadun 'arid."
Nabi SAW mengatakan, jika datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, maka nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di atas permukaan bumi dan fitnah yang luas. Oleh karenanya, di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasa dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Tidak titik sampai situ, itu masih koma. Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, niscaya engkau akan beruntung. Makanya ya agama harus menjadi prioritas dalam pemilihan, karena itu memang yang paling penting. Ya, itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian adab yang ke-8, ikhtiyar az-zawj al-kuf. Pilihlah pasangan yang sekufu. Ya, sekufu ini luas ya. Di antaranya al-mustawal ijtima'i, yaitu kedudukan di masyarakat, jangan terlalu jauh. Yang satu keturunan raja, yang satu ya anak misalkan tukang bersih-bersih di jalan, maka ini terlalu jauh. Ya, khawatir nanti putus di tengah jalan. Karena yang satu sudah terbiasa hidup nyaman, yang satu biasa hidup susah. Apalagi kalau seandainya laki-lakinya yang susahnya. Nanti si wanita ini akan menjadi kesulitan. Ya. Kemudian at-ta'limi, demikian juga dari segi pendidikan. Ya, pendidikan jangan terlalu jauh. Dan kalau yang lebih bagusnya adalah laki-laki, nggak ada masalah. Walaupun misalkan perempuannya cuma lulusan SMP, SMA, laki-lakinya S3, nggak ada masalah. Kemudian juga dari segi harta madi, ya jangan terlalu jauh. Ya. Demikian juga kata para ulama, Arab non Arab, ya Arab yang asli ya, yang dia memang bahasanya bahasa Arab dengan non Arab, ini harus diperhitungkan karena itu bisa dinilai tidak sekufu. Ya. Kemudian agama juga ini menjadi penting sekali. Ya. Yang seagama usahakan. Walaupun di dalam Islam boleh seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab. Namun sekarang ada banyak wanita-wanita muslimah yang belum menikah. Oleh karena Nabi SAW bersabda, takhayyaru linutafikum fankihu akfa'an wankihu ilaihi. Pilihlah orang yang akan menjadi tempat nutfah kalian. Pilihlah pasangan-pasangan yang sekufu dan nikahlah dengan mereka. Ini perintah dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Demikian juga ya di dalam syariat Islam tidak ada permasalahan mengenai perbedaan usia. Ya, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah ya yang sangat jauh usianya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Selama memang sama-sama menyukai, sama-sama menyenangi, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Kemudian adab yang ke-9, ardul mar'a 'ala rajul salih, yaitu bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Ya, jadi tidak ada larangan. Namun tentu ini harus dengan perantara ya. Jangan langsung. Kalau langsung jadi kayak nembak ya. Kayak yang pacaran gitu. Melalui perantara ya. Maka ini tidak ada masalah, bukan suatu aib. Demikian juga adab yang ke-10, iltimasul mar'atil wadud atau iltimasul mar'atil walud. Pilihlah wanita yang subur. Dari mana kita tahu? Bisa dari keluarganya. Kalau dia misalkan anak ke-9, ini terlihat subur. Atau dari atasnya. Ya, misalkan keluarga bapaknya 10 orang, berarti ini ada keturunan subur. Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadud al-walud.
fa inni mukatsirun bikum al-umam. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Kalau seandainya ada yang bertanya, wa aina tadhhabul mar'atul aqir? Wa ma huwa masiruha? Ya. Kalau begitu, nanti bagaimana dengan wanita yang dia ada keturunan atau dia sudah divonis oleh dokter wanita mandul? Ya, maka kata Syekh, qulna lahu man kanat ma'ahum ra'ah aqir wa arada nasl falyankih 'alaiha thaniyah. Siapa yang memiliki wanita mandul, kemudian dia ingin punya anak, maka dia bisa menikah yang kedua. Fahadha khairun min talaqiha. Ini lebih baik daripada menceraikannya. Wa man kanat indahu imra'atun walud wa nakaha 'alaiha imra'atan 'aqira. Yaltamis al-ajr min Allah Ta'ala fi i'fafiha wal infaq 'alaiha fahasan. Demikian juga sebaliknya, siapa yang sudah menikah dengan wanita subur, tapi dia tetap ingin menikah lagi dengan wanita yang mandul dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita tersebut supaya dia tidak berzina, maka ini pun bagus, kata Syekh. Kemudian adab yang ke-11, ikhtiyaruz zaujah al-bikr. Pilihlah istri yang masih perawan. Ini yang paling afdal. Oleh karenanya ketika Jabir radhiyallahu anhu atau anhu, beliau menikah dengan seorang janda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang janda dan seorang perawan yang engkau bisa bermain-main dengannya? Maka ya beliau menjelaskan karena beliau itu memiliki anak atau memiliki adik yang banyak, sehingga kalau menikah dengan wanita yang masih muda itu nanti malah ikut bermain, bukan mengurusi adik-adiknya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tazawwajul abkar fa innahunna a'dzab afwahan. Menikahlah dengan perawan karena sesungguhnya wanita perawan itu mulut-mulutnya lebih tawar. Wa antaqu arhaman. Demikian juga rahim-rahimnya ya lebih kuat. Wa arda bil yasir, dan lebih ridha dengan hal yang sedikit. Ya, lebih ridha dengan nafkah yang sedikit. Beda dengan janda karena dia sudah memiliki pengalaman, ya. Mungkin ketika dia dengan suaminya yang pertama diberikan sekian. Kemudian ketika dia menikah lagi, kok sekarang dikasihnya segini ya sama suami yang baru. Itu akan menyebabkan ketidakridhaan. Adapun wanita yang perawan, dia belum pernah menikah sehingga akan lebih ridha ya menerima nafkah yang sedikit. Kemudian adab yang ke-12. Adamul khitbah ala khitbah akhih. Hendaknya seorang tidak mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudarinya atau oleh saudaranya, oleh temannya, oleh kerabatnya. Nabi SAW bersabda, "Wala yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'dzana lah." Tidak boleh seorang mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain kecuali dengan izinnya. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian adab yang ke-13, ru'yatul makhtubah qabla zawaj. Ya, yaitu melihat atau nazar wanita yang akan dinikahi. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Al-Mughirah ketika beliau ingin mengkhitbah seorang wanita. Nabi mengatakan, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Kamu lihat dulu wanita itu, karena dengan melihat itu akan lebih melanggengkan. Jadi kalau cocok itu akan lebih melanggengkan. Bahkan kata beliau, ya kata Syekh, bal wa yajuzu lil khatib an yataqabba lil mar'ah wa yuhawil ru'yataha duna an tash'ur bihi. Boleh seorang melihat orang yang akan dikhitbah walaupun sembunyi-sembunyi. Ya, dia tidak sadar kalau sedang diperhatikan.
berdasarkan hadis ya Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Siapa yang ingin mengkhitbah seorang wanita dan kalau dia mampu untuk melihat apa yang menjadikan dia semakin termotivasi untuk menikahinya, maka lakukan. Berkata Jabir, "Fakhatabtu imra'atan fakuntu ataqabba laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha." Maka kata Jabir, ya, saya hendak mengkhitbah seorang wanita. Kemudian saya lihat kira-kira apa yang menjadikan saya tertarik untuk menikahinya, dan ya saya pun tertarik dan menikahi wanita tersebut. Jadi ini bisa dilakukan. Kemudian adab yang ke-14 yaitu khutbatul mar'ah min waliha. Jadi seorang wanita itu dikhitbah harus ada walinya. Tidak boleh langsung sendiri ya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin nukihat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Wanita saja yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ya, maka tidak boleh ada istilahnya kawin lari. Ya, ini di sebagian daerah ya. Bahkan kalau di sebagian daerah, kalau tidak salah daerah Lombok itu ini menjadi kebiasaan bagi mereka. Diculik dulu wanitanya. Ini tidak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan wanita mana saja yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batil. Ya, nikah di kereta api. Subhanallah. Dan kata beliau wala ibrata bi ayyi qaulin yukhalif hadisan Nabi SAW mahma kana al-qail bih. Dan kita tidak perlu memperhatikan, tidak perlu melirik kepada pendapat orang yang membolehkan nikah tanpa wali siapapun dia. Karena memang dalam sebagian madhab itu diperbolehkan. Dan ini pendapat yang syadz karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian adab yang ke-15 isti'dzanul arus qabla zawaj. Ya, orang yang mau dinikahkan itu harus diminta izinnya terlebih dahulu. Baik dia seorang perempuan perawan atau janda. Karena Nabi SAW mengatakan amirun nisa fi anfusihin fa inna thayyiba tu'rab an nafsiha wa idnul bikri somtuha. Ya. Tanya dulu para wanita mengenai pernikahan mereka. Ya. Adapun wanita janda, dia akan menyampaikan bagaimana keinginannya. Berbeda dengan perawan, kata Nabi SAW, itu diamnya dia menunjukkan dia ridho. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan dinilai baik dalam Sahih Al-Jami. Ya, demikian juga disebutkan bahwasannya Nabi SAW pernah didatangi oleh Khonsa binti Khaddam Al-Ansariyah. Kemudian ia mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa bapaknya menikahkan dirinya kepada seorang duda dan dia tidak mau. Ya. Khonsa binti Khaddam ini nggak mau. Maka apa kata Nabi SAW? Faradda Rasulullah SAW nikah. Jadi disebutkan dalam hadis ini, maka Nabi SAW pun membatalkan pernikahannya. Nah, jadi tidak boleh orang tua menikahkan anaknya dengan paksa. Menikahkan dengan orang yang tidak dia cintai. Tidak boleh. Bahkan ini bisa menyebabkan pernikahannya batal berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian adab yang ke-16 yaitu al-ishtirat. Bolehnya memberikan syarat-syarat. Misalkan seorang bapak mengatakan kepada calon mantunya, "Nak, kalau kamu menikah dengan anak saya, boleh tapi jangan tinggal di daerah kamu ya. Tinggal di daerah saya." Ya, atau misalkan kalau dia sudah tidak ada yang mengurusi lagi, dia sudah tua, dia mengatakan, "Nak, kalau kamu menikahi anak saya, kamu harus tinggal bersama saya di sini." Ya.
supaya bisa saling membantu. Boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ahaqqa syuruti an tufu bihi malam mastahlaltum bihil furuj." Sesungguhnya syarat yang paling harus ditepati adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Nah, sekarang kata beliau, kata Syekh, bagaimana dengan seorang wanita yang mensyaratkan tidak mau dipoligami? Boleh tidak? Ya. Kata beliau, "Amma ishtiratuha alla yatazawwaja 'alaiha faqad ajazahu al-ba'd." Sebagian ulama membolehkan ya wanita untuk mensyaratkan tidak mau dipoligami. Walladhi yabduli, adapun menurutku kata beliau, yang lebih tepat, wallahu a'lam, annahu syartun la yasih lil hadits sabiq. Ini adalah syarat yang tidak benar berdasarkan hadis yang barusan. Apa itu? Hadis Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah." Kenapa kok ada orang-orang yang memberikan syarat yang bertentangan dengan Al-Qur'an? "Ma kana min syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin." Ya, syarat apa saja yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka itu syarat yang batil walaupun ada 100 syarat. Qada'ullahi ahaq wa syartullahi awthaq. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, menunaikan hak Allah itu lebih harus ditekankan dan syarat dari Allah itu lebih kuat. Maka menurut beliau ini syarat yang keliru, tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diucapkan. Kemudian adab yang ke-17, alla tas'alul mar'a talaqa ukhtiha. Seorang wanita kalau dia dinikahi oleh seorang untuk nikah yang kedua, tidak boleh dia meminta kepada suaminya, tolong ceraikan istrimu yang pertama. Tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha ma fi saqfatiha. Seorang wanita tidak boleh meminta kepada suaminya untuk menceraikan saingannya, supaya dia bisa meraup semua harta suaminya. Walitankih fa innalaha ma qaddara laha. Namun hendaknya dia menikah saja biasa. Sesungguhnya dia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan. Ini hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di dalam hadis yang lain atau adab yang lainnya, adab yang ke-18, taisirus shadaq wa mu'natuz zawaj. Adab yang ke-18, ringankan mahar dan ya sederhanakan pernikahan. Maksudnya bagaimana? Ya, hendaknya kalau misalkan ada orang yang ingin menikah dengan anak kita atau dengan adik kita, kita jangan mahalkan atau tinggikan maharnya, karena ini akan memberatkan para pemuda. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min yumnil mar'ah taisiru khutbatiha. Di antara kemuliaan seorang wanita ketika dia mempermudah orang lain untuk mengkhitbahnya. Wa taisir sodaqiha. Dan dia juga mempermudah orang lain urusan maharnya. Wa taisir rahimihha. Dan dia mempermudah urusan lain berkaitan dengan silaturahminya. Ya, maka ya sebaik-baik wanita sebagaimana dalam hadis yang lain, khairu sadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Khairun nikah aisaruhu. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling simple. Jadi permudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, ya. Dan alhamdulillah kita hidup di negara yang memang orang bisa menikah hanya dengan seperangkat alat sholat. Ya, orang bisa menikah hanya dengan mahar buku, atau hanya dengan emas 5 gram. Tapi di sebagian negara, contohnya di Saudi sendiri, untuk di kota Madinah itu mahar minimalnya 35.000 real atau sekitar 150 juta. Belum lagi biaya pernikahannya minimalnya sekitar 200.000 real. Berarti untuk pernikahan, sekali pernikahan minimalnya mereka mengeluarkan dana kurang lebih 1 miliar. Oleh karenanya terkadang kita lihat ada para pemuda yang mereka telat menikah gara-gara beban yang sangat berat
berkaitan dengan pernikahan. Kemudian adab yang ke-19 yaitu taysirun nikah liraghibina lil mutahabbin. Ya, permudah urusan pernikahan bagi orang-orang yang sudah memang saling menyenangi. Ini terutama bagi para wali. Nabi SAW mengatakan lam yura lil mutahabbina mithlu nikah. Tidak ada rasa cinta yang lebih indah yang terjadi dari dua seorang manusia melebihi pernikahan. Kalau memang sudah saling senang, sudah ada kemampuan untuk menafkahi, nikahkan saja. Jangan mencari alasan-alasan yang lain. Ini anaknya masih sekolah atau anaknya masih kuliah, ya. Ini anaknya belum menjadi pekerja tetap misalkan. Gak apa-apa, nikahkan saja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Kemudian adab yang ke-20, ada mutasya'um bi ayamin muayyanah lizawaj. Jangan meyakini adanya tanggal sial untuk pernikahan. Terutama di sebagian adat, ya, baik di Sunda maupun di Jawa ada. Ya kalau mau menikah ini wage ketemu dengan kliwon, ini harusnya tanggal ini. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik karena tidak pernah diajarkan dalam Islam. Ya, kemudian adab yang ke-21, i'lanun nikah wa isharuhu. Orang kalau sudah menikah, ya, dia disunahkan untuk mengadakan walimah. Nabi SAW mengatakan, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan itu dengan walimah. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisa. Adakan walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Kemudian adab yang ke-22 yaitu izharul farah bin nikah. Nampakkanlah kebahagiaan ketika sudah menikah. Ya, di antaranya dengan mengadakan duf. Ya, duf itu seperti rebana tapi satu arah ya. Dan dia tidak ada kecerek-kecerek. Nabi SAW mengatakan faslu ma bainal halali wal haram ad-duf wa sautu fin nikah. Ya. Hal yang membedakan antara halal dan haram yaitu duf yang dipukul dalam pernikahan. Ya, demikian juga Nabi bersabda, "Hala arsaltu ma'ha jariyah tadribu biduf wa tughanni." Ya, tidakkah kamu mengirim kepada wanita itu budak-budak wanita yang mereka memukul duf dan menyenandungkan syair-syair, ya, atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmar ma ji'na biwadikum walaula al-habbatus samra ma simna atau ma saminat adarikum. Ya, ini bisa diucapkan ketika pernikahan oleh budak-budak wanita atau anak-anak kecil. Jadi syair-syair seperti ini tuh diucapkan oleh anak-anak kecil. Ya. Ya, ini artinya adalah kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian. Ya, maka ya sambutlah kami, semoga Allah sambutlah kami dan kami pun akan memberikan sambutan kepada walau dzahab ahmar. Kalaulah bukan karena emas merah, ya kami tidak akan ada di lembah kalian ini. Dan kalaulah bukan karena batu yang indah, kami tidak akan menikahkan dengan ya putri-putrimu. Ini diantara bait syair yang biasa disebutkan ketika pernikahan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang yaitu dengan mengadakan musik, ya ini tentu terlarang, ya. Karena musik sepakat para ulama mazhab bahwa hal itu terlarang. Adapun Ibnu Hazm yang disebutkan bahwasanya beliau menghalalkan musik, maka itu adalah pendapat yang lemah bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang banyak, di antaranya la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW mengatakan akan ada orang-orang yang menghalalkan ya harir, hira, yaitu perzinaan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, demikian minum keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Maka kalau kata Nabi SAW akan ada yang menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram. Kemudian adab yang ke-23 al-walimah. Ya, adakan walimah. Aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Kemudian doakan orang yang mempelai, orang yang sudah menikah dengan doa yang masyhur, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, kemudian adab yang ke-25, bolehnya kita menghadiahkan kepada orang yang menikah, ya.
Seperti disebutkan bahwasanya Ummu Sulaim ahdat ilan Nabi, beliau memberikan hadiah kepada Nabi ketika menikah dengan Zainab. Ya, ketika menikah dengan Zainab. Demikian juga dalam satu kisah disebutkan bahwasanya Khadijah, beliau eh, memberikan hadiah atau memberikan hadiah kepada anaknya, ya, Zainab ketika menikah. Khadijah, istri Nabi SAW, pernah memberikan hadiah kalung kepada anaknya Zainab bintu Muhammad ketika menikah. Jadi boleh kita memberikan hadiah kepada orang yang menikah. Bagaimana dengan kotak? Ya, sebagian menganggap itu sebagai bentuk minta-minta, maka alangkah baiknya kalau dihindari. Kemudian adab yang ke-26, su'alullah khairul arus. Ya, kita minta kepada Allah kalau sudah menikah agar pasangan ini menjadi pasangan terbaik kita, yaitu dengan kita memegang ubun-ubun pasangan kita, kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairha ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya, sambil memegang ubun-ubun pasangan kita berdoa dengan doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di balik orang ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di balik orang ini. Ini ya berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan dinilai baik sanadnya dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Kemudian adab yang terakhir, adab ke-27, yaitu al-iqamatu 'indal bikri sab'an wa 'inda thayyibi thalathan. Ya, kalau menikah dengan perawan maka hidup bersama minimalnya 7 hari, dan kalau dengan eh, janda minimalnya 3 hari. Ya, maksudnya apa? Ini bisa dua hal, ya. Hal yang pertama yaitu kalau orang sudah punya istri, kemudian dia nikah lagi. Maka dia meminta izin pada istri yang pertama, atau dia menyampaikan kepada istri yang pertama bahwa saya akan bersama istri saya yang baru, kalau dia perawan 7 hari. Kalau dia janda maka 3 hari. Atau dari sisi lain, yaitu ketika seorang wanita menikah atau seorang laki-laki menikah, ya minimalnya dia istirahat dari pekerjaannya, ya mengambil cuti misalkan sejumlah hari tersebut. Kalau perawan berarti minimal 7 hari. Kalau janda minimalnya 3 hari. Ya. Nabi SAW mengatakan as-sunnatu idza tazawwajal bikru aqama 'indah sab'an wa idza tazawwaja tsaib aqama 'indaha thalathan. Di antara bentuk sunnah, ya, ketika seorang menikah dengan perawan maka dia tinggal bersamanya 7 hari, dan kalau dengan janda maka 3 hari. Ya, dan berkaitan dengan cuti yang Anda barusan sampaikan, ya ini jika memang dia kerjanya di luar kota gitu, ya, tempat yang jauh. Jadi minimalnya dia minta cuti 7 hari kalau perawan, ya 3 hari kalau janda. Adapun kalau tinggalnya dekat ini tidak mesti harus seperti itu. Allah Ta'ala, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.